Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Getsa di Klinik Jenius YouTube channel. Oke, di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan terkait sistem koordinasi yaitu mengenai sistem saraf ya, baik dari segi strukturnya, jenis, kemudian dari proses penghantaran sarafnya. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih terkait dengan sistem saraf, tapi di video ini kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam dari sistem saraf ya. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan membahas si pembagian dari sistem saraf ya. Sistem saraf. Nah, sistem saraf itu dia dibagi menjadi dua, ya. Ada saraf pusat, ada saraf tepi ya. Ada saraf pusat, ada saraf tepi atau perifer. Nah, untuk saraf pusat dia itu ada dua macam ya. Saraf pusat ada dua macam, saraf tepi atau perifer pun ada dua macam. Nah, untuk saraf pusat itu dia terdiri dari otak ya, dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah jenis dari saraf pusat ya. Kemudian saraf tepi pun ada dua macam ya jenisnya. Dia ada saraf, ini ada dua macam. Ada saraf sadar dan ada saraf tak sadar ya. Jadi pekerjaannya itu tidak kita sadari. Nah, untuk saraf pusat itu tuh dia saraf yang sebagai pusatnya gitu ya. Jadi saraf tersebut itu yang menerima informasi dari seluruh bagian tubuh kita dan kemudian akan memerintahkan tubuh kita untuk merespon apa namanya informasi-informasi tersebut gitu ya. Nah, sedangkan untuk saraf tepi itu adalah saraf yang tersebar ke dalam ke seluruh tubuh kita selain dari saraf pusat gitu ya. Nah, untuk sadar ini dia punya nama lain saraf somatis. Sedangkan yang tak sadar ini adalah saraf otonom. Otonom. Oke. Oke, nah saraf sadar dan saraf tak sadar itu pun dibagi lagi menjadi dua ya. Saraf sadar itu dia dibagi jadi dua menjadi yang pertama itu ada saraf kranial dan yang kedua itu ada saraf spinal ya. Sedangkan yang tak sadar pun dia dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada saraf simpatik dan yang kedua itu ada saraf parasimpatik. Nah, ini jenis-jenis dari saraf otonom ya. Nah, untuk kranial pada saraf sadar, itu tuh dia bermuara di otak ya, dia muaranya tuh di otak. Sedangkan spinal itu dia bermuara di STB. Ya, spinal dari spinalis. Spinalis itu adalah sumsum tulang belakang, gitu ya. Jadi kranial ini tersebar ke tubuh kita gitu ya. Dan dia itu pusatnya pengiriman informasinya itu langsung ke otak. Sedangkan yang spinal ini pengiriman informasinya itu ke sumsum tulang belakang seperti itu. Nah, oke sekarang kita bahas sistem saraf yang pertama ya, itu ada saraf pusat, oke? Oke, yang pertama itu ada saraf pusat ya. Nah, saraf pusat yang akan kita bahas pertama kali itu ada otak. Oke, nah mari kita lihat di sini ada struktur otak ya. Struktur otak ini akan kita bahas satu-satu ya di otak itu. Jadi, untuk otak itu sendiri ya, otak tersebut itu dilindungi oleh beberapa komponen ya. Otak dilindungi oleh dia ada beberapa komponen yang melindungi otak kita. Ada apa aja? Yang pertama itu ada tengkorak ya. Yang pertama ada tengkorak, itu bagian terluar yang melindungi otak kita. Tengkorak ya. Kemudian otak kita juga dilindungi oleh selaput. Selaput yang disebut dengan selaput meninges ya, selaput meninges. Nah, selaput meninges ini atau selaput otak ya, ini tuh dia terdapat tiga lapisan. Jadi nggak cuma satu lapis doang, selaputnya itu terdapat tiga lapisan. Yang pertama itu ada durameter ya.
Lapisan yang pertama itu ada durameter. Nah, durameter ini adalah lapisan terluar, yang mana lapisan tersebut itu paling dekat dengan tengkorak ya, dekat dengan tengkorak. Jadi, yang paling terluar. Kemudian yang kedua, yang lapisan kedua itu ada yang disebut dengan arachnoid ya. Arachnoid ini adalah lapisan tengah ya. Lapisan tengah. Nah, arachnoid ini seperti jala bentuknya ya. Seperti jala. Nah, di lapisan tengah seperti jala, dia itu terdapat cairan ya. Cairan cerebrospinal. Nah, buat apa sih cairan cerebrospinal ini? Nah, cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk melindungi dan menutrisi ya. Pelindung dan menutrisi. Oke, nah ini adalah cairan cerebrospinal. Oke, lanjut. Yang ketiga, lapisan yang ketiga itu disebut dengan piameter. Jadi piameter itu adalah lapisan paling luar dari lapisan paling dalam dari selaput meninges. Jadi dia dekat dengan otak gitu ya. Dia bersentuhan dengan otak. Nah, ini adalah tiga macam lapisan dari otak kita, ya. Oke, selain dari pelindung otak tersebut, otak itu dia memiliki substansi ya, substansi otak. Nah, substansi otak itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ada substansi luar, ya di sini ada substansi luar dan ada substansi dalam. Nah, bagian luar otak itu terdiri dari substansi luarnya itu disebut dengan substansi grisea atau substansi kelabu ya. Jadi warna luar dari ke otak kita itu kelabu ya. Itu disebut grisea. Oke, kemudian yang bagian dalamnya itu dia terdiri dari substansi alba ya atau substansi putih ya. Nah, di substansi grisea ini ya, yang substansi grisea ini tuh dia terdapat dia maknanya kelabu itu karena terdapat badan sel ya, banyak badan selnya. Sedangkan yang alba ini dia itu banyak akson ya. Jadi warnanya itu putih atau alba gitu ya, itu substansi otak kita. Oke. Nah, kemudian bagian-bagian otak ya. Bagian-bagian otak itu nih kan udah ada strukturnya ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Bagian bagian dari otak itu tuh dia dibagi menjadi tiga bagian ya. Jadi bagian otak kita tuh dibagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama itu bagian yang disebut dengan otak depan ya, otak depan atau prosencephalon. Nah, otak depan atau prosencephalon itu dia yang termasuknya ya, itu ada empat. Yang pertama itu ada cerebrum. Apa itu cerebrum? Cerebrum itu adalah otak besar ya. Otak ya betul, otak besar. Kemudian yang kedua itu ada talamus. Yang ketiga itu ada hipotalamus. Dan yang keempat itu ada hipofisis. Ya, ini adalah bagian dari otak depan atau prosencephalon. Oke, kemudian yang kedua itu ada otak tengah ya, otak tengah, otak tengah atau mesencephalon. Nah, yang mana sih otak tengah atau mesencephalon tuh? Yang ini ya, otak tengah.
Ya, mesencephalon dia itu terdiri dari dua bagian. Ya, ada dua bagian. Yang pertama itu ada colliculus superior dan yang kedua itu ada colliculus inferior. Nah, untuk yang colliculus superior itu tuh memiliki fungsi untuk itu pusat gerak bola mata ya. Ini pusat gerak bola mata itu dia di colliculus superior. Sedangkan colliculus inferior itu adalah pusat pendengaran. Nah, ya, ini dari otak tengah. Kemudian yang ketiga itu ada otak belakang ya. Ada otak depan, kemudian otak tengah, dan yang terakhir ada otak belakang. Oke, otak belakang. Nah, otak belakang ini disebut dengan rombe. Nah, otak belakang ini disebut dengan rombecephalon. Ya. Nah, otak belakang itu terdiri dari eh, tiga ya. Yang pertama itu ada pons faroli, kemudian yang kedua itu ada medula oblongata, dan yang ketiga itu ada cerebellum. Ya, nah ini yang tergolong ke dalam otak belakang. Nah, ini adalah bagian-bagian otak ya. Sekarang kita akan membahas si fungsinya masing-masing ya. Apa aja sih fungsi-fungsinya itu? Fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak ya. Fungsi-fungsi bagian otak. Oke, fungsi-fungsi bagian otak. Yang pertama itu kita bahas cerebrum dulu ya. Cerebrum atau otak besar ya. Cerebrum atau otak besar itu dia ada yang bagian kanan dan ada yang bagian kiri ya. Masing-masing itu dia memiliki fungsi. Ya, ada yang otak kanan dan otak kiri. Buat apa sih otak kanan dan otak kiri itu? Oke, untuk otak kanan itu berfungsi untuk EQ ya, atau kecerdasan emosional dan keterampilan. Makanya biasanya orang-orang yang dominannya otak kanan, dia bidang bidang yang dia kuasai itu di bidang kesenian ya biasanya. Oke, untuk otak kiri itu dia untuk IQ, intelijen, kecerdasan intelijensia ya. Kemudian untuk logika dan matematika. Ini diaturnya sama otak kiri. Oke, selain itu, cerebrum itu dia memiliki lobus-lobus otaknya ya. Jadi otak-otaknya itu terdiri dari berbagai ruangan ya. Kakak gambarkan dulu otak. Oke, nah berikut ini adalah lobus-lobus dari otak kita ya. Nah, ini terdiri dari empat lobus. Yang paling depan ini adalah lobus lobus frontalis. Ini di bagian dahi ya. Kemudian di bagian ubun-ubun ini ada lobus parietalis. Di belakang nih ada lobus occipitalis. Dan yang dekat dengan telinga ini ada lobus temporalis. Nah, masing-masing itu memiliki fungsinya ya. Apa aja? Nah, untuk frontalis ini dia berfungsi untuk mengatur memori, ya berpikir,
dan kecerdasan ya. Oke, kemudian untuk parietalis, parietalis itu dia berperan dalam sentuhan dan berbicara. Oke, occipitalis dia itu berperan dalam melihat dan temporalis itu dia berperan dalam mendengar dan mencium, mencium aroma bau ya. Oke, nah ini adalah fungsi dari perlobus dan perbagian kanan dan kiri ya. Jadi cerebrum kanan itu dia untuk EQ dan keterampilan, kiri IQ logika matematika, dan untuk lobus-lobusnya juga punya fungsinya masing-masing. Oke, kemudian setelah kita bahas cerebrum, yang kedua itu ada talamus. Ya, yang kedua itu ada talamus. Yang mana sih talamus itu? Yang ini ya, nih. Yang ini adalah yang bagian ini. Ya, nih, yang ini tuh adalah talamus ya. Kayak talamus itu tuh punya fungsi ya. Fungsinya apa sih talamus tersebut? Talamus ini merupakan muara seluruh saraf tepi ya. Jadi muara seluruh saraf tepi kecuali saraf pembau ya. Pembau itu bukan di bagian talamus. Nah, ini fungsi dari talamus. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu ada hipotalamus. Buat apa sih hipotalamus itu? Hipotalamus itu berfungsi untuk pusat pengatur suhu tubuh ya. Suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita kan, kita ini adalah makhluk hidup homoekiotherm ya, yang mana suhu tubuh kita itu dia harus stabil maupun lingkungannya panas ataupun dingin. Nah, untuk menstabilkan suhu tubuh yang berbeda di tiap lingkungan, itu kita membutuhkan hipotalamus ya. Nah, selain dia mengatur suhu tubuh, dia juga mengatur respon respon haus, kemudian lapar ya, ngantuk, dan rasa nikmat. Nah, ini semua diatur oleh hipotalamus. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada hipofisis ya. Hipofisis itu yang ada di bawahnya hipotalamus. Hipofisis atau pituitari ya. Di sini tulisannya itu adalah pituitari nih. Pituitari gland. Nah, hipofisis yang keempat ya. Yang keempat itu hipofisis. Hipofisis. Buat apa sih hipofisis itu? Nah, hipofisis itu, gland itu kan artinya kelenjar ya. Nah, hipofisis ini merupakan kelenjar yang berperan sebagai pengatur kelenjar lain, atau dia disebut sebagai master of gland. Karena sebagian besar kelenjar yang ada di tubuh kita itu dirangsang oleh pituitari, ya, merangsang kelenjar lain ya. Makanya kelenjar lain itu tuh bisa berfungsi atau bisa menghasilkan sekretnya itu harus ada informasi atau sinyal dari hipofisis beberapa kelenjar yang kayak disebut sebagai master of gland. Nah, ini adalah struktur baik dari cerebrum, talamus, hipotalamus, hipofisis gitu ya untuk otak depan. Dan untuk otak tengah di sini udah kakak tulisin ya, pusat gerak bola mata dan pusat pendengaran. Oke, selanjutnya Selanjutnya itu kita bahas yang otak belakangnya ya, otak belakangnya belum dibahas tadi. Oke, berikutnya yang kelima ya, yang kelima itu ada yang di otak belakang ya, otak belakang tuh yang pertama ada cerebellum ya. Cerebellum, apa itu cerebellum? Cerebellum ini adalah otak kecil ya, otak kecil yang di belakang. Nah, buat apa sih cerebellum itu? Nah, cerebellum itu memiliki fungsi dalam pusat ya, pusat keseimbangan keseimbangan tubuh kita ya.
dan koordinasi otot. Nah, ini diaturnya oleh cerebellum atau otak kecil. Oke, kemudian yang keenam ya, yang keenam itu ada medula oblongata. Apa itu medula oblongata? Medula itu artinya sumsum ya. Sumsum lanjutan. Jadi di bawahnya medula oblongata itu ada STB ya, atau sumsum tulang belakang. Cuma medula oblongata itu termasuk ke sistem yang otak ya, bukan yang STB begitu. Nah, untuk medula oblongata dia itu memiliki fungsi untuk pusat refleks fisiologis. Nah, refleks-refleks fisiologis itu diaturnya oleh medula oblongata. Apa sih contohnya refleks fisiologis itu? Misalnya menguap ya, menguap, mengedip, mengedipkan mata, muntah, bernafas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari refleks fisiologis. Nah, ini semua diaturnya oleh medula oblongata. Oke. Nah, selain itu ada ini ya, pons faroli. Yang ketujuh itu ada pons faroli. Pons faroli atau jembatan farol. Buat apa? Namanya jembatan ya. Berarti buat apa jembatan farol itu? Berfungsi untuk menghubungkan. Apa yang dihubungkan ya? Ini adalah penghubung penghubung antara otak depan dan otak belakang ya. Nah, ini adalah fungsi dari pons faroli ya. Nah, selain yang tadi udah kakak sebutin satu-satu ya, masih ada beberapa yang belum disebutkan. Itu yang kedelapan ada yang disebut dengan corpus callosum ya. Apa itu corpus callosum? Corpus callosum itu adalah pembatas antara otak kanan dan kiri. Dan dia berfungsi untuk penghubung antara penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Ya. Oke, satu lagi masih ada sebenarnya ya. Nah, itu kita sebut dengan amigdala. Apa itu amigdala? Di mana sih letak amigdala itu? Nah, amigdala itu letaknya ada di bawah sini ya. Nih, di sini tuh ada amigdala. Amigdala. Cuma di sini nggak digambarin ya si strukturnya. Tapi amigdala tuh letaknya ada di situ. Kayak amigdala itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur emosi ya. Mengatur emosi. Terus perilaku, rasa takut ya. Dan respon tubuh ketika fight or flight. Nah, itu ketika respon bahaya ya, fight or flight itu. Fight or flight. Kita berada di ambang gitu ya, misalnya em, ketika kita berada di ketinggian, kita melihat jurang ke bawah. Nah, itu adalah kondisi ketika kita merasa bahaya, di mana emosi tubuh kita tuh meningkat gitu. Dan itu disebut dengan respon fight or flight. Nah, ini diaturnya oleh amigdala ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari otak. Oke. Selanjutnya yang berikutnya itu setelah kita bahas yang otak, masih ada pusat saraf ya. Yang kedua, pusat saraf yang kedua itu apa? STB. Oke. Yang kedua itu ada STB atau sumsum tulang belakang ya. STB. Nah, STB ini istilahnya itu adalah medula spinalis ya. Nah, kalau tadi sumsum lanjutan itu adalah medula oblongata, kalau STB itu adalah medula spinalis. Oke. Nah, ini untuk gambarnya ya. Tapi sebelum kita ke gambarnya, apa sih fungsi dari STB itu? Ya.
STB itu memiliki fungsi untuk pusat refleks spontan, ya. Apa itu refleks spontan? Nah, beda ya sama tadi medula oblongata itu pusat refleks fisiologis. Kalau ini refleks spontan. Misalnya ketika tangan kena api, kan kita tuh responnya itu langsung spontan menarik tangan ya, menarik tangan. Nah, ini diaturnya sama STB atau medula spinalis. Oke, kalau kita lihat ya, STB itu bagian dalamnya. Nih, tadi makan di pusat itu dia substansi luarnya itu griseus, sedangkan substansi dalamnya itu alba ya. Nah, medula spinalis itu dia kebalikannya ya. Jadi pada medula spinalis dia substansinya pada medula spinalis itu bagian luarnya itu adalah alba, sedangkan bagian dalamnya itu adalah grisea ya. Di bagian luarnya itu ada substansi alba, jadi yang putih ya, putih. Sedangkan bagian dalamnya itu ada substansi grisea ya, atau substansi kelabu. Nah, ini adalah substansi pada STB. Oke, sama pelindungnya juga ada meningesnya ya. Nah, di sini lihat bagian-bagiannya di sini. Ini ada ventral, ada dorsal. Apa itu ventral? Apa itu dorsal? Ventral ini nih ya, ventral ini yang bagian ini tuh adalah bagian depan yang menghadap ke organ, ya dekat organ. Sedangkan yang belakang ini adalah dorsal. Dorsal itu belakang, yang di punggung ya, ke arah luar punggung. Nah, ini adalah dorsal, bagian sini adalah ventralnya ya. Nah, untuk dorsal, dorsal itu dia memiliki akar dorsal. Akar dorsal ini dia berisikan, ya ini tuh berisikan, itu berisikan saraf-saraf, saraf-saraf sensorik ya. Itu pada akar dorsal. Sedangkan akar ventral itu berisikan saraf-saraf motorik. Nah, ini adalah bagian dari sumsum tulang belakang. Oke? Oke. Setelah kita bahas ya, ini yang sumsum tulang belakang, kemudian pokoknya di saraf pusat ya, otak dan sumsum tulang belakang. Kita lanjut ke yang berikutnya itu ada saraf tepi atau saraf perifer. Oke, yang berikutnya itu ada saraf tepi ya atau saraf perifer. Ini yang tersebar ke seluruh tubuh ya, saraf tepi itu. Oke, saraf tepi atau saraf perifer tadi dibagi jadi dua ya. Ada saraf sadar dan tidak sadar ya. Kita akan bahas yang saraf sadar dulu atau saraf somatis. Oke, saraf sadar atau saraf somatis itu yang pertama itu ada saraf kranial ya. Saraf kranial atau cranial nervus gitu ya. Nah, ini sering disingkat dengan CN ya. Saraf kranial atau cranial nervus ini sering disebut dengan CN. Nah, saraf kranial ini itu tuh dia ada sebanyak 12 pasang ya. Ada 12 pasang saraf kranial. Oke, dan ini harus berurutan ya. Nah, ada apa aja sih saraf kranial itu? Oke, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama itu ada saraf olfaktori. Nah, olfaktorius ini dia berfungsi untuk saraf pembau ya. Pembau. Oke. Kemudian yang kedua itu ada optikus. Optikus, optik apa? Saraf untuk melihat ya. Kemudian yang ketiga ada okulomotoris.
Oculomotorius. Oculomotorius ini dia itu punya fungsi untuk gerak seluruh bola mata, ya, gerak seluruh bola mata atau itu oculomotorius ya, seperti memutar gitu, itu tuh oculomotorius. Oke, kemudian yang keempat itu ada cochlear. Nah, kalau oculomotorius itu seluruh bola mata, kalau cochlear itu dia gerak gerak bola mata vertikal ya, ke atas ke bawah. Itu diaturnya sama cochlear. Kemudian yang kelima itu ada trigeminal. Nah, trigeminal itu dia berperan dalam yang pertama ini untuk sensasi wajah ya, sensasi wajah. Dan yang kedua itu untuk gerak rahang. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu ada abdusen. Abdusen ini kalau yang tok real tadi itu gerak bola mata vertikal, kalau ini tuh gerak bola mata horizontal ya, jadi ke kanan ke kiri. Horizontal. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada fasial. Nah, fasial ini buat apa? Fasial itu berperan dalam yang pertama itu untuk sensasi lidah ya, rasa-rasa di lidah, dan berperan dalam gerak wajah ya. Ekspresi wajah itu diatur oleh fasial. Oke, selanjutnya ke tujuh ke delapan ya sekarang. Delapan. Yang ke delapan itu ada vestibulocochlear. Nah, vestibulocochlear itu dia berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Oke, yang berikutnya 8 9 ya sekarang. Yang ke 9 itu ada glossopharyngeal. Nah, glossopharyngeal ini dia sensasi lidah juga sama kayak fasial tadi. Dan yang satu lagi itu ada gerak faring. Ya, kayak kemudian 9 10 ya sekarang. Yang ke 10 itu ada vagus ya. Ada vagus. Vagus itu dia untuk sensasi organ ya. Sensasi atau rasa-rasa di organ kita. Sensasi organ dan sensasi dan gerakan organ dalam. Organ dalam. Oke, yang ke-11. Yang ke-11 ini ada aksesoris atau aksesorius ini untuk gerakan leher ya. Kemudian ada 9 11 12 ya terakhir. Yang ke-12 itu ada hipoglossus.
Nah, hipoglossus ini dia untuk gerakan lidah. Oke, nah ini adalah saraf-saraf kranial ya. Yang pertama olfaktori, optikus, oculomotorius, cochlear, trigeminal, abdusen, facial, vestibulocochlear, glosopharyngeal, vagus, accessorius, dan hypoglossus. Nah, ini tuh masing-masing dia punya tipe sarafnya ya. Untuk olfaktorius itu tipe sarafnya itu sensorik ya, saraf sensorik, optikus juga saraf sensorik. Kalau oculomotorius dia itu motorik ya, saraf motorik. Motorik itu yang gerakan, sensorik itu yang sensor-sensor. Gerakan ini cochlear juga gerakan berarti dia motorik. Trigeminal sensasi dan gerakan rahang berarti dia gabungan, ada motorik, ada sensorik ya. Gerakan bola mata horizontal berarti ini motorik. Sensasi lidah dan gerakan wajah berarti ini gabungan. Vestibulocochlear ini untuk pendengaran dan keseimbangan berarti ini sensorik. Sensasi wajah dan gerak lidah berarti ini gabungan. Vagus sensasi dan gerak organ dalam berarti ini gabungan. Gerakan leher berarti ini motorik. Gerakan lidah berarti ini motorik. Nah, sensorik, sensorik, motorik, motorik, eh, gabungan, motorik, gabungan, sensorik, gabungan, gabungan, motorik, dan motorik. Oke, yang pertama, untuk menghafal si 12 pasang ini, itu kita punya lagu ya. Bisa menggunakan lagu Beca ya. Ada lagunya, lagu Beca. Beca, beca, tolong bawa saya. Nah, yang itu ya. Nah, bagaimana lagunya untuk mempermudah adik-adik semua untuk mempelajarinya? Kakak akan memberitahu ya. Jadi untuk menghafalnya itu begini. Yang pertama kan dari Olfaktorius, kita menggunakan nada beca. Satu, dua, tiga. Olfaktorius, optikus, oculomotorius, cochlear, trigeminal, abdusen dan facial, vestibulocochlear, glosopharynx, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Nah, nervus itu tadi si saraf ya. Jadi untuk vagus sama hypoglossus itu ada kata nervusnya. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk lagu dari saraf kranial untuk mempermudah adik-adik mempelajarinya. Nah, selain itu ada juga cara untuk mempermudah untuk tahu mana saraf sensorik, mana saraf motorik. Oke? Caranya bagaimana nih? Ada kalimat yang ini tuh menggambarkan si sensorik dan motoriknya ya. Kalimatnya itu ada saya suka makan-makan, saya suka makan-makan garam mineral, kemudian gulai sayur, kemudian gurita goreng, terus ada mangga manis. Apa sih Kak korelasinya sama tipe-tipe saraf? Nah, lihat huruf depannya. Oke, saya suka makan-makan. S, S, M, M. S untuk sensorik ya. Di sini ada olfaktori sensorik. S lagi untuk optikus. Terus ini M-nya untuk oculomotorius, M-nya untuk cochlear gitu ya. Terus ini G, G itu gabungan. M motorik, G gabungan. S sensorik, G gabungan, G gabungan, motorik, motorik gitu ya. Nah, ini untuk cara mempermudah untuk mengetahui mana tipe sensorik, mana yang tipe motorik, dan mana yang tipenya itu gabungan antara sensorik dan motoriknya. Seperti itu ya. Itu untuk saraf kranial. Nah, boleh adik-adik pelajari lagi, adik-adik hafalkan ya untuk cara mempelajari, menghafalkan si saraf kranial dan cara mengingat tipe sarafnya. Itu ya, motorik atau sensorik atau gabungan. Oke, ini untuk saraf kranial. Nah, berikutnya itu ada saraf spinal ya. Yang selanjutnya itu ada saraf spinal. Saraf spinal. Nah, tadi ya saraf spinal itu dia muaranya itu di tulang belakang ya, sumsum tulang belakang. Kalau kranial itu di otak kita. Gitu ya. Nah, saraf kranial ini dia ada sebanyak 31 pasang. Sesuai dengan jumlah ruas tulang belakang ya. Nah, ini kita mah nggak mempelajari namanya satu-satu gitu ya. Cuma kasih tahu aja masing-masing ruasnya itu.
Ada apa aja? Yang pertama itu ada 8 ruas tulang leher ya. 8 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian ada yang terakhir 1 ruas tulang ekor. Ya, jadi kalau kita jumlahkan ini ada 31 pasang. Dari kanan kiri ya, makanya disebut pasang. Kayak yang leher ini kan dia serviks ya. Serviks, kemudian punggung itu toraks, pinggang itu lumbar, kelangkang itu sakum, dan ekor itu coccygeal. Ya, nah ini adalah saraf-saraf spinal. Oke, nah setelah kita membahas yang saraf sadar atau saraf somatis, berikutnya itu ada saraf tak sadar ya. Atau apa tadi namanya? Saraf otonom. Oke, yang berikutnya saraf tak sadar ya, atau otonom. Nah, otonom itu dia ada dua ya, ada saraf simpatik, ada parasimpatik ya. Yang pertama itu ada simpatik dulu, parasimpatik dulu ya, parasimpatik. Nah, untuk parasimpatik ya, parasimpatik itu adalah saraf yang bekerja ya, ini tuh bekerja ketika tubuh dalam kondisi istirahat dan mencerna ya, mencerna. Nah, parasimpatik ini sering disebut dengan istilahnya itu adalah saraf rest and digest ya, karena dia bekerjanya pada saat istirahat dan pada saat mencerna gitu ya. Jadi pada saat dan istirahat dan mencerna itu tubuh kita tuh diaturnya oleh para saraf parasimpatik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada saraf simpatik ya. Simpatik. Nah, kalau parasimpatik bekerja ketika istirahat dan mencerna, kalau parasimpatik itu bekerja ketika tubuh itu dalam kondisi aktivitas fisik ya. Bekerja ketika beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik ya. Selain ketika beraktivitas fisik, simpatik itu merupakan saraf yang respon terhadap bahaya ya. Nah, ini disebut dengan saraf saraf lawan atau lari atau istilahnya itu adalah fight or flight. Fight or flight. Nah, ini diatur oleh saraf simpatik ya ketika kita dalam kondisi emosi, stres, beraktivitas fisik dalam kondisi bahaya itu tubuh kita itu akan diatur oleh saraf parasimpatik. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ya tipe-tipe dari saraf simpatik dan parasimpatik. Oke, lihat di sini untuk parasimpatik ya. Parasimpatik itu kan tadi bekerja ketika tubuh kita dalam kondisi istirahat ya. Nah, parasimpatik itu berperan dalam mengkontraksi pupil ya atau mengecilkan pupil, sedangkan simpatik itu mendilatasi pupil atau melebarkan ya, melebarkan pupil. Oke, kemudian ini saliva. Saliva ini dia distimulasi oleh parasimpatik ya. Kenapa? Karena ketika kita mencerna ya, kita kan mencerna nih kondisinya. Saliva itu kan terdapat enzim pencernaan kan. Makanya saliva itu akan
produksi. Sedangkan simpatik itu akan menghambat pemproduksian salivah, gitu ya. Kemudian parasimpatik itu dia berperan dalam melambatkan detak jantung gitu ya, melambatkan detak jantung karena apa? Dia bekerja dalam kondisi istirahat. Kalau istirahat kan detak jantung kita tuh cenderung perlahan, perlahan gitu ya. Sedangkan simpatik itu dia berperan dalam mempercepat detak jantung gitu. Karena kalau kita kondisi lagi beraktivitas fisik atau dalam kondisi bahaya, ya. Nah, di sini juga parasimpatik itu dia berperan mengecilkan ini ya bronkus ya atau paru-paru, sedangkan simpatik itu berperan dalam melebarkan bronkus. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi berbahaya, tubuh kita itu membutuhkan banyak oksigen, makanya simpatik itu dia akan memperlebar, merilekskan area paru-paru kita, begitu ya. Kemudian si parasimpatik dia menstimulasi aktivitas perut gitu ya atau aktivitas dari lambung kita gitu peristaltik. Nah, itu diaturnya oleh parasimpatik karena tadi parasimpatik berperan dalam mencerna juga gitu ya. Sedangkan simpatik itu dia menghambat ya, dia menghambat. Kenapa? Kita lagi beraktivitas fisik nih atau kita dalam kondisi bahaya, bukan saatnya tubuh kita untuk melakukan pencernaan makanan gitu ya. Kemudian nih, eh, parasimpatik memproduksi ini ya pankreas merangsang produksi pankreas gitu ya. Nah, pankreas itu kan tadi berperan dalam ini juga kan pencernaan. Nah, sedangkan simpatiknya itu menghambat gitu ya. Ini juga menstimulasi aktivitas di intestin atau usus kita karena ya tadi untuk mencerna untuk parasimpatik sedangkan simpatik itu menghambat gitu ya. Kemudian di sini juga parasimpatik itu berperan dalam contract bladder atau kontraksi kantung kemih sehingga kita mau pipis gitu ya. Itu diatur oleh parasimpatik. Sedangkan ketika simpatik kan kita berada dalam kondisi bahaya gitu kan. Tidak ada waktu kita untuk mengeluarkan urin. Makanya eh, kantung kemih kita itu dia dalam kondisi relaksasi. Selain itu, di simpatik juga dia berperan dalam memproduksi epinervin dan norepinefrin. Nah, epinervin dan norepinefrin inilah yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di atas ginjal ya atau anak ginjal atau kelenjar adrenal yang berperan dalam mengatur detak jantung kita. Seperti itu ya. Ini untuk saraf simpatik. Oke, untuk macam-macam saraf sekian ya. Mulai tadi di awal itu ada saraf pusat dan saraf tepi hingga akhir di sini gitu ya. Bila ada salah-salah kata dari kakak, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.